Jangan lupa like and subscribe ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang kemagnetan, materi kelas 9 semester 2. Yuk kita mulai. Yuk kita dengarkan sejarah magnet. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia, yaitu suatu daerah di Asia Kecil, menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Karena batu tersebut ditemukan di Magnesia, maka orang Yunani menyebutnya dengan nama magnetit. Dari ciri-ciri yang ditemukan, selanjutnya benda-benda yang dapat menarik benda lain yang mengandung logam disebut dengan magnet. Jadi, magnet adalah benda yang memiliki sifat dapat menarik besi atau baja. Berdasarkan gaya tariknya terhadap magnet, jenis benda dibagi menjadi 3 macam, yaitu benda ferromagnetik, benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat, contoh besi, baja, nikel, dan kobalt. Benda paramagnetik, yaitu benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet, contoh aluminium dan platina. Ketiga, benda diamagnetik, yaitu benda yang ditolak oleh magnet, contoh emas, seng, dan garam dapur. Ditinjau dari terjadinya, magnet dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, magnet alam adalah magnet yang terjadi melalui proses alami. Kedua, magnet buatan, magnet yang terjadi karena suatu proses yang disengaja. Ditinjau dari bentuknya, magnet dibagi menjadi 4 macam. Pertama, magnet batang. Dua, magnet jarum. Ketiga, magnet ladam. Dan keempat, magnet silinder. Kutub magnet. Kutub magnet bagian ujung magnet yang memiliki kekuatan paling besar untuk menarik partikel besi dibandingkan bagian magnet yang lain. Setiap magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara biasanya disingkat dengan huruf N dari bahasa Inggris, yaitu North. Kutub magnet yang menghadap ke utara ketika magnet dapat bergerak bebas. Kutub selatan disingkat dengan huruf S dari bahasa Inggris, yaitu South. Kutub magnet yang menghadap ke selatan ketika dapat bergerak bebas. Sifat magnet. Yang pertama, kutub-kutub yang tidak sejenis jika didekatkan akan tarik-menarik. Contoh, kutub utara dengan kutub selatan bertemu akan tarik-menarik. Yang kedua, kutub-kutub yang sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak. Contoh, kutub utara didekatkan dengan kutub utara akan tolak-menolak, dan kutub selatan didekatkan selatan akan tolak-menolak juga. Cara membuat magnet. Yang pertama, dengan cara menggosok. Besi dapat dijadikan magnet dengan cara menggosok. Besi digosok dengan arah yang tetap atau searah agar magnet elementer dapat diatur untuk menuju ke satu arah. Ujung yang lepas dari penggosok membentuk kutub yang berlawanan dengan kutub yang digunakan untuk menggosok. Kedua, cara membuat magnet dengan elektromagnetik. Elektromagnetik merupakan alternatif membuat magnet dengan cara aliran arus listrik. Sumber listrik yang dapat kamu manfaatkan berupa batu baterai. Elektromagnetik membutuhkan arus listrik searah atau direct current atau disingkat DC. Artinya kamu butuh 2 buah baterai agar bisa mempraktekkan dengan cara ini. Siapkan juga kabel atau kawat besi sebagai perantara aliran. Dan siapkan benda yang ingin kamu ubah menjadi magnet, misalnya paku besi.
Pertama, tumpuk dua batu baterai untuk dihubungkan dengan kabel kumparan. Hubungkan kedua kabel dengan kutub positif dan kutub negatif. Selanjutnya, lilit kabel pada paku besi, maka magnet buatan kamu telah siap. Cara yang ketiga adalah dengan cara induksi atau dengan cara mendekatkan batang besi yang akan dijadikan magnet, kita dekatkan dengan magnet permanen. Maka batang besi tersebut akan menjadi magnet yang bersifat sementara. Cara kerja induksi terjadi karena pengaruh gaya magnet pada sebuah benda magnet elementer. Kemudian letakkan paku atau jarum atau benda lain yang bisa menempel dengan magnet. Amati gerakan paku tersebut, maka paku tersebut akan menempel ke besi yang sudah menjadi magnet. Jika magnet permanen kita jauhkan, secara otomatis besi tersebut akan kehilangan sifat kemagnetannya. Dan lama-kelamaan paku yang menempel di besi tersebut akan jatuh kembali karena kehilangan sifat kemagnetannya. Cara menghilangkan sifat kemagnetan suatu benda. Magnet dapat rusak atau hilang sifat kemagnetannya. Penyebab hilangnya sifat kemagnetan antara lain dipukul dengan palu. Magnet yang dipukul dengan palu akan mengakibatkan magnet tidak beraturan dan hilang sifatnya. Kedua, dipanaskan atau dibakar. Apabila kita membakar magnet, magnet akan cepat kehilangan sifat kemagnetannya. Tiga, dialiri arus bolak-balik. Cara yang terbaik untuk menghilangkan sifat magnet suatu bahan adalah dengan menggunakan arus bolak-balik, dengan menempatkan magnet ke dalam solenoida yang dihubungkan dengan arus bolak-balik. Magnet secara perlahan akan berpindah mengikuti aliran listrik bolak-balik dalam solenoida. Teori kemagnetan bumi. Bumi adalah magnet raksasa. Sebagai magnet raksasa, bumi memiliki kutub magnet, yaitu kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi, sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut deklinasi. Selain adanya ketidaktepatan penunjukan arah kutub utara dan kutub selatan magnet bumi, ternyata medan magnet bumi juga membentuk sudut dengan horizontal permukaan bumi, atau yang disebut dengan sudut inklinasi. Sebagai magnet raksasa, bumi memiliki medan magnet, yaitu daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet. Medan magnet bumi sangat penting bagi kehidupan di bumi. Medan magnet bumi berfungsi untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik atau partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari atau benda langit lainnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentang kemagnetan bagian 2.